Selamat berjumpa kembali dalam modul pembelajaran penyakit jantung bawaan pada anak. Selamat berjumpa dalam modul pembelajaran penyakit jantung bawaan pada anak-anak. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penyakit jantung bawaan tetralogy of Fallot ya. Adapun tujuan pembelajaran tetralogy of Fallot pada hari ini adalah pertama, peserta didik akan mengetahui etiologi, epidemiologi, dan patofisiologi tetralogy of Fallot. Yang kedua, mampu mendiagnosis tetralogy of Fallot berdasarkan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Yang keempat, peserta didik mampu menata laksana medis tetralogy of Fallot. Yang keempat, mampu mencegah, mendiagnosis, dan menata laksana komplikasi tetralogy of Fallot. Tetralogy of Fallot adalah penyakit jantung bawaan sianotik dengan 4 kelainan anatomis. Tetralogy of Fallot merupakan penyakit jantung bawaan yang paling sering dijumpai. Penyakit ini pertama kali dijelaskan oleh Neil Stenson pada tahun 1672, kemudian oleh Edward Sandiford pada tahun 1773, dan terakhir oleh Etienne Louis Arthur Fallot pada tahun 1888. Adapun etiologi atau penyebab dari tetralogy of Fallot adalah multifaktorial, yaitu terutama faktor lingkungan dan genetik. Penyakit ini berhubungan dengan ibu diabetes, konsumsi asam retinoid, penyakit fenilketonuria, anomali kromosom, dan mutasi genetik. Berdasarkan studi epidemiologi, prevalensi dari tetralogy of Fallot adalah 5-10% dari penyakit jantung bawaan. Merupakan penyakit jantung bawaan sianotik yang terbanyak. Adapun patofisiologi dari tetralogy of Fallot disebabkan oleh deviasi septum infundibulare ke anterior dan cefalat yang menyebabkan VSD malalignment, dengan overriding aorta yang menyebabkan obstruksi jalan keluar ventrikel kanan atau RVOT. Faktor penyebab obstruksi dari RVOT atau jalan keluar ventrikel kanan adalah stenosis dan hipoplastik katup dan anulus pulmonal, deviasi septum infundibulum, dan hipertrofi band otot. Tetralogy of Fallot seperti yang sudah diungkapkan tadi terdiri dari 4 kelainan utama atau malformasi primer, yaitu stenosis pulmonalis, overriding aorta, adanya VSD, dan hipertrofi ventrikel kanan. Yang pertama mengenai stenosis pulmonalis adalah penyempitan jalan keluar ventrikel kanan. Derajat stenosis bervariasi. Penentu utama gejala dan beratnya penyakit. Stenosis pulmonalis infundibular terdiri dari hipertrofi trabekula septoparietal dan adanya overriding aorta. Selanjutnya hipertrofi ventrikel kanan. Ventrikel kanan menjadi lebih tebal. Dalam gambaran fototoraks berbentuk sepatu jantungnya. Dinding ventrikel kanan makin menebal seiring memberatnya obstruksi jalan keluar ventrikel kanan dan meningkatnya usia. Selanjutnya overriding aorta, di mana katup aorta berhubungan dengan 2 ventrikel di atas VSD. Akar aorta dapat condong ke anterior atau langsung di atas VSD, selalu terletak abnormal di kanan akar arteri pulmonalis. Selanjutnya ventricle septal defect atau VSD, ada lubang di antara 2 ventrikel, yaitu ventrikel kanan dan kiri. Pada tetralogy of Fallot kebanyakan kasus ya,
VSD-nya tunggal dan besar. Adapun manifestasi klinis dari tetralogi Fallot, kita mulai dari riwayat penyakit. Biasanya ada sianosis sejak lahir atau segera setelahnya. Kemudian sering disertai sesak napas bila aktivitas. Kemudian ada tanda gagal jantung pada tetralogi Fallot yang asianotik. Kemudian ada gangguan tumbuh kembang. Ya. Pada pemeriksaan fisik dapat kita jumpai anak yang sianosis, napas cepat atau takipne, dan adanya jari tabuh. Dapat kita rasakan getar bising sistolik atau trill di parasternal kiri atas. Kemudian bunyi jantung dua tunggal karena katup pulmonalnya stenosis. Kemudian ada bising ejeksi sistolik grade 3 sampai 5 dari 6 di parasternal kiri atas yang disebabkan oleh adanya stenosis pulmonalis. Pada pemeriksaan penunjang elektrokardiografi kita dapat melihat adanya deviasi sumbu jantung ke kanan atau RAD dan adanya hipertrofi ventrikel kanan atau RVH. Pada foto torak kita dapat melihat ada bentuk jantung Cohen-Sabot atau boat-like, ya, seperti batu boat. Kemudian vaskularisasi parunya yang sepi. Pada pemeriksaan ekokardiografi kita dapat melihat adanya VSD, adanya overriding aorta, kemudian ada stenosis involvular dari pulmonal, dan adanya hipertrofi ventrikel kanan. Pada penyakit tetralogi Fallot dapat kita jumpai death spell atau spell cyanotic, yaitu adanya peningkatan tahanan aliran darah ke paru yang transient, sehingga prevalensi aliran darah desaturasi ke sistemik. Cyanosis meningkat mendadak, anak kadang mengalami sinkop atau pingsan dan dapat menyebabkan kerusakan pada otak dan kematian. Pada anak besar sering jongkok selama death spell atau disebut squatting. Ini adalah gambar bayi yang mengalami death spell atau serangan cyanosis. Posisinya khas, ya, jadi lututnya ditekuk ke arah dada, tangan melipat. Anaknya tampak membiru, lebih berat, dan napasnya cepat. Pada anak besar melakukan squatting, ya, jadi duduk jongkok. Ya. Nah, bagaimana tata laksana dari tetralogi Fallot, ya? Yang pertama adalah tata laksana medikal, yaitu pada neonatus yang asimptomatik dengan cyanosis, kita berikan infus prostaglandin E1 dengan dosis 0,05 sampai 0,1 mikrogram per kilogram berat badan per menit, diberikan infus kontinu intravena. Ini tujuannya untuk membuka PDA sehingga aliran darah ke paru bisa lebih banyak. Pada keadaan death spell atau serangan cyanosis, anak kita buat posisi knee chest, ya, jadi lututnya ditekuk ke arah dada, kemudian anaknya ditenangkan, diberikan oksigen, diberikan injeksi morfin, ya, 0,1 mg per kilogram berat badan, bisa subkutan, intramuskular atau intravena. Kemudian boleh diberikan cairan infus untuk ekspansi volume. Dapat diberikan natrium bikarbonat dengan dosis 1 mg per kilogram IV bolus. Kemudian diberikan propranolol 0,5 mg per kilogram berat badan setiap 8 jam. Dapat pula diberikan preparat besi untuk terapi anemia relatif. Ya. Terapi bedah, pertama adalah terapi bedah paliatif, yaitu belalot Thomas-Taussig-Sand, ya, bypass, yaitu anastomosis antara arteri subclavia dan arteri pulmonalis. Tujuan dari paliatif ini adalah meningkatkan aliran darah ke paru arteri pulmonalis dan meningkatkan ukuran arteri pulmonalis. Selanjutnya adalah terapi bedah korektif atau koreksi total, yaitu operasi jantung terbuka, di mana dilakukan penutupan VSD dengan homograf dan menghilangkan stenosis di jalan keluar ventrikel dengan resesi otot. Adapun prognosis dari tetralogi Fallot, tetralogi Fallot tanpa terapi cepat menjadi hipertrofi ventrikel kanan dan karena meningkatnya tahanan dalam ventrikel kanan. Berlanjut ke gagal jantung atau kardiomyopati, mulai dari ventrikel kanan dan mengarah ke gagal jantung kiri. Adapun angka harapan hidup tetralogi Fallot tanpa terapi
yaitu 75% setelah umur 1 tahun, 60% pada umur 4 tahun, 30% pada umur 10 tahun, dan hanya 5% pada usia 40 tahun yang bertahan hidup. Luaran jangka panjang postoperasi tergantung anatomi jantung dan keterampilan dari dokter bedah. Angka kematian perioperatif tetralogi Fallot klasik kurang dari 5%. 90% pasien koreksi total tetralogi Fallot terjadi kebocoran katup pulmonal yang progresif. Follow up jangka panjang pasien tetralogi Fallot yang mengalami koreksi total berisiko kematian mendadak dan gagal jantung. Ini ada daftar pustaka yang bisa dibaca lebih lanjut. Demikian presentasi saya, terima kasih.